Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummatal Islam, sesungguhnya di antara nama Allah yaitu Allah bernama Al-Jamil, yang maha indah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan pemandangan-pemandangan yang indah, bunga-bunga yang indah. Itu semua sebagai saksi bahwasanya Dia Allah penciptanya maha indah. Karena Dia Allah yang maha indah, tentu syariatnya pun juga sangat indah. Karena Dia Allah maha indah, tentu semua ketentuan-ketentuan Allah dan takdirnya pun pasti indah, walaupun dipandang tidak indah oleh sebagian orang yang kurang paham. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki ilmu yang sangat luas. Keilmuan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin dibandingkan dengan ilmu manusia, karena manusia diberikan oleh Allah ilmu hanya sedikit saja. Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat Islam yang sangat indah ini. Cobalah kita perhatikan bagaimana syariat-syariat yang Allah berlakukan kepada manusia. Betapa indahnya syariat ini. Allah syariatkan salat, Allah syariatkan zakat, Allah syariatkan puasa, Allah syariatkan haji. Dengan salat, seorang hamba akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan salat Allah gugurkan dosa-dosanya. Dengan salat Allah angkat derajatnya. Dengan salat menjadikan kekuatan yang sangat kuat di hatinya. Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Apabila ditimpa kesusahan, ia tidak sabaran. Apabila ditimpa kesenangan, ia sangat pelit, kata Allah, kecuali orang yang salat. Allah mengecualikan, kecuali orang yang salat. Orang salat tidak demikian. Orang salat itu jiwanya sabar. Orang yang salat itu senantiasa bersyukur ketika diberikan kenikmatan. Karena hakikatnya salat itu memberikan kekuatan dalam hati kita, saudaraku sekalian. Maka betapa indahnya salat yang Allah syariatkan kepada kita. Menjadikan seorang hamba menjadi hamba-hamba yang bertakwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita zakat, diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada fakir miskin sebagai perhatian Islam kepada orang-orang yang lemah. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk bersedekah dengan sedekah yang sunnah. Rasulullah bersabda, as-sa'i 'alal armalah wad du'afa kal mujahid fi sabilillah wa kas-saim alladzi la yuftir wal qaim alladzi la yaftur.
orang yang memperhatikan para janda dan orang-orang yang lemah, maka pahalanya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah, sama dengan orang yang terus-menerus sholat dan terus-menerus berpuasa. Lihatlah saudaraku sekalian, bagaimana Allah mensyariatkan zakat dan sedekah yang menunjukkan betapa muslim dididik untuk berjiwa sosial, bukan menjadi orang-orang yang pelit, bukan menjadi orang-orang yang senantiasa memikirkan dirinya sendiri. Tidak. Allah syariatkan puasa Ramadan, dan puasa Ramadan itu ya akhal Islam, sebuah keindahan yang luar biasa bagi mereka yang merasakannya. Allah syariatkan puasa, kita disuruh untuk menahan diri dari makan, dari minum, dari syahwat, dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Untuk apa? Untuk mendidik jiwa kita agar kita mempunyai jiwa yang sabar, agar hati kita menjadi lembut, agar kita tumbuh sifat dermawan, agar kita menjadi hamba-hamba yang jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada waktu itulah hasil yang diinginkan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat yang begitu indah, bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Rasulullah SAW melarang kita mengganggu tetangga dengan apapun juga, dengan suara gaduh, dengan menyakiti hati maupun yang lainnya. Rasulullah bersabda, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, tidak beriman siapa wahai Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yang tetangganya tidak merasa aman daripada gangguannya. Ini orang tidak beriman, kata Rasulullah. Bahkan Rasulullah bersabda juga, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga aku menyangka bahwa tetangga akan mewarisi tetangga yang lainnya. Bagaimana Rasulullah SAW melarang kita menggibah saudara kita di belakangnya. Bagaimana Rasulullah SAW melarang kita menyakiti hati seorang muslim dengan mencacinya. Bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menutupi aib saudara-saudara kita. Rasulullah bersabda, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Subhanallah saudaraku sekalian, adakah ajaran yang paling indah dari ajaran Islam? Ajaran yang sangat luar biasa sekali akhal Islam. Terhadap non-muslim, bagaimana indahnya ajaran Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak pula mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Lihatlah akhal Islam, Allah mengizinkan kita berbuat baik kepada non-muslim, bersikap adil kepada mereka, apalagi kalau mereka tetangga kita. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengirimkan pasukan perangnya, beliau berwasiat kepada panglima perang agar tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh wanita, tidak menghancurkan gereja, tidak menebang pohon, tidak membakar pepohonan dan bangunan. Bagaimana subhanallah, walaupun dalam peperangan Rasulullah SAW tetap memelihara akhlak manusiawi. Saudaraku sekalian, betapa luhurnya ajaran Islam ini, ajaran yang luar biasa yang memang berasal dari pencipta alam semesta. Namun tentunya akhwal Islam, keindahan Islam itu menjadi rusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka yang melakukan perbuatan terorisme, mereka yang melakukan perbuatan kafir, mengkafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin, mengucurkan darah kaum muslimin dan yang lainnya. Jelas ini perbuatan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita bahwa itu akan muncul di dalam umat ini.
Rasulullah bersabda, yansha'u nashun yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum, akan muncul suatu generasi, kata Rasulullah, suatu kaum yang membaca Al-Qur'an tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Kullama kharaja qarnun quti', setiap kali muncul di satu generasi maka akan diputus, akan ditumpas, kata Rasulullah. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafaz kullama kharaja qarnun faqtuluh, apabila telah muncul di suatu generasi maka perangilah mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan janji pahala bagi orang-orang yang memerangi mereka, karena sesungguhnya ya akhal Islam, mudarat mereka untuk Islam sangatlah berat, karena merusak citra Islam, merusak citra sunnah. Lihatlah hasil daripada perbuatan-perbuatan seperti itu. Akhirnya orang yang berjenggot yang merupakan sunnah Rasulullah, akhirnya wanita-wanita yang bercadar, padahal itu merupakan anjuran syariat Islam, dianggap sebagai teroris. La haula wala quwata illa billah. Sehingga masyarakat yang bodoh pun menganggap bahwa itu tanda terorisme. Padahal itu adalah ajaran Islam yang luhur, yang diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah dinyatakan oleh para ulama sebagai sesuatu yang disyariatkan dalam kitab-kitab mereka. Namun itulah ya akhal Islam, perbuatan kaum Khawarij membuka pintu yang sangat besar untuk orang-orang yang tidak suka kepada sunnah untuk menikam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin menjadi kesempatan menjauhkan manusia dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala haula wala quwata illa billah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatul Islam, agama Islam adalah agama yang indah, agama yang penuh dengan adab dan akhlak, agama yang sangat menghormati hak-hak kemanusiaan, agama yang mengajarkan kita untuk senantiasa menghormati tetangga, berbakti kepada orang tua, tidak menyakiti hati sesama. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, jadilah kita menjadi seorang muslim yang mengikuti Allah dan Rasulnya sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah keselamatan saudaraku sekalian. Orang-orang Khawarij yang muncul di zaman Ali bin Abi Thalib akibat tidak mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pada waktu itu mengkafirkan Ali dengan tuduhan bahwa Ali tidak berhukum dan hukum Allah. Mereka mengkafirkan Muawiyah dengan tuduhan bahwa Muawiyah tidak berhukum dan hukum Allah. Dan mereka membawakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawakan firman Allah di antaranya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Mereka tidak mau mendengar penjelasan Ibnu Abbas tentang ayat tersebut. Ibnu Abbas berkata, laisal kufru huna kama yafhamun. Kekufuran yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah kufur yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi adalah kufur di bawah kekufuran, kata Ibnu Abbas. Maka dari itu ya akhul Islam, kemudian orang-orang Khawarij itu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib karena adanya perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, yang Rasulullah kabarkan benar. Ternyata di setiap generasi orang Khawarij itu keluar dan terus keluar sampai detik ini. Namun Rasulullah memberikan kabar gembira, setiap kali mereka keluar, mereka akan ditumpas, kata Rasulullah SAW, sampai generasi akhir mereka keluar bersama Dajjal. Semoga Allah menyelamatkan kita saudaraku sekalian dari kesesatan pemikiran, dari syubhat-syubhat yang menyambar-nyambar di zaman ini. Maka peliharalah diri-diri kita
supaya kita berhati-hati dalam mengambil sumber-sumber ilmu, agar kita berhati-hati dan betul-betul menjaga jangan sampai kita terkena syubhat-syubhat yang menyesatkan seperti itu. Dengan kita mengaji ke ustadz-ustadz yang sudah jelas akidah dan manhajnya. Karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari al-asagir. Siapa al-asagir? Abdullah bin Mubarak berkata, hum ahlul bidah, mereka orang-orang yang menyimpang pemikirannya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم انصر المسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.